Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menghapus ambang batas 20% untuk Pilpres, tentu saja ini membuat peta politik untuk menuju tahun 2029 berubah total. Borong-memborong partai yang mungkin saja ada yang berencana, tentu saja ini sudah tak masanya lagi dilakukan. Dan pengkondisian agar hanya satu saja calon yang kuat, kalau ada satu lagi calon yang tidak akan mungkin menang, atau calon boneka, juga tidak akan mungkin lagi itu dilakukan. Apa yang mungkin dilakukan, bisa saja yang mungkin dilakukan bagaimana agar bisa putusan MK ini dihadang dengan undang-undang pemilu yang baru. Bisa jadi itu yang terjadi. Ini pengalaman kita ketika MK mengeluarkan putusan tentang pilkada baru lalu. Kita tahu kalaulah tidak terjadi demo besar-besaran, maka kita belum bisa memastikan akan bisa berjalan dengan baik putusan MK tentang pilkada itu. Bahkan mungkin bisa jadi batal putusan MK itu oleh revisi undang-undang pilkada yang akan dilahirkan DPR waktu itu. Dan ini tentu pengalaman pahit bagi kita yang perlu diwanti-wanti. Karena itu, warga negara Indonesia harus selalu waspada agar jangan sampai ada pihak-pihak yang menghadang putusan MK ini. Sebab dengan adanya putusan MK ini, banyak yang telah mengambil ancang-ancang, yang telah merasa dia menjadi presiden periode 2029-2034, merasa kecewa sekarang ini. Dan kekecewaan mereka itu bukan tidak mungkin mereka akan lakukan hal-hal yang bisa mengamputasi putusan MK ini. Sahabat BN, dengan adanya putusan MK ini, kita melihat demokrasi di negara kita semakin terbuka, dan pihak-pihak yang ingin menghambat berkembangnya demokrasi negeri ini tentu saja akan kecewa. Karena itu, sekali lagi, kita anak bangsa perlu hati-hati. Jangan sampai nanti ada pihak-pihak yang dengan sangat jelimet, dengan sangat hati-hati, mereka melakukan hal-hal yang sulit diduga, yang dapat nanti mengamputasi putusan MK ini. Sahabat BN, kalau kita lihat peluang ke depan dengan adanya putusan MK ini yang bisa maju menjadi capres-capres nanti, banyak sekali, banyak. Tetapi untuk kita ketahui, yang akan memenangkan Pilpres nanti yang akan sedikit. Jadi ada untung ruginya, ada positif negatifnya putusan MK ini. Positifnya, putusan MK ini membuat keran demokrasi semakin terbuka. Calon tidak lagi terpaku kepada partai-partai besar yang selama ini partai-partai besar itu sepertinya menjadi komando untuk menentukan capres-cawapres di negeri ini. Kalau sudah partai besar mengatakan si A berpasangan dengan si B, biasanya partai kecil-kecil nurut ke sana. Karena kalau bertahan juga tak ada gunanya. Ambang batas 20% hanya akan bisa dicapai dengan mudah oleh partai besar. Tetapi sekarang tidak berlaku lagi itu. Partai kecil pun bisa memajukan calon. Dengan demikian, positifnya keran demokrasi terbuka. Pengkondisian
untuk calon hanya yang diinginkan oleh pihak-pihak tertentu, tidak bisa lagi. Negatifnya apa? Negatifnya pada putusan MK ini kalau kita perhatikan nyaris tidak ada. Ini tentu jika kita perhatikan dari sisi kita yang ingin demokrasi benar-benar berjalan sesuai dengan semangat demokrasi yang sesungguhnya pada Pilpres ini. Kalau kita ingin juga mengemukakan sisi negatifnya, paling hanya dengan lahirnya putusan MK ini akan bermunculan nanti calon-calon yang tidak sepantasnya maju menjadi seorang calon presiden atau wakil presiden. Akan tetapi satu hal yang perlu diingat, banyak pun nanti yang maju untuk calon yang akan menjadi pemenang, akan terseleksi dengan sendirinya oleh pemilih nanti. Bisa saja partai kecil, partai besar, silakan majukan calon, silakan calonkan kader-kader Anda nanti, tetapi rakyat akan menentukan. Karena itu negatifnya partai besar, partai kecil dialah mencalonkan calonnya, belum ada kepastian dia bisa memenangkan. Dan nanti akan semakin sulit bagi partai-partai ini untuk menentukan siapa yang akan dimajukannya. Sebab kalau tidak hati-hati, bisa jadi nanti calon yang diajukan partai tertentu hanya akan menjadi bahan tertawaan rakyat. Kalau nanti menonjol satu yang benar-benar tampak diinginkan oleh rakyat, kita yakin partai-partai besar dan partai-partai kecil pun akan berebut mendukung itu. Walaupun tidak kadernya. Andaikan nanti Anies Baswedan seperti pada Pilpres 2024 digandrungi oleh rakyat, dielu-elukan oleh rakyat, maka kita yakin partai-partai besar sekalipun nanti akan berpikir dua kali untuk mencalonkan kadernya. Kalau kadernya tidak akan mungkin melawan Anies. Sebab dengan banyaknya calon nanti, itu suara akan terpecah-pecah. Maka nanti dengan terpecah banyaknya suara yang akan memenangkan Pilpres, jelas nanti tokoh yang benar-benar tampak oleh rakyat dari jauh, itu nanti akan memenangkan. Kalau selama ini dengan pengkondisian yang dilakukan, bisa saja diborong semua partai, nanti majulah calon dari partai yang telah diborong ini, tidak peduli suka atau tidak sukanya rakyat. Nah, dimajukan itu yang penting, disukai oleh pihak tertentu. Nanti ketika dia maju, carikan calon pendampingnya. Bisa begitu saja. Sehingga rakyat menjadi pergi ke TPS bukan bisa memilih calon yang diinginkannya, tetapi sudah terpaksa memilih calon yang walaupun calon itu tidak sukainya. Mau apa lagi? Siapa yang akan dipilih? Calonnya hanya dua di sana. Yang satu tidak disenangi, yang satu paling tidak disenangi, itu saja. Jadi kalau tetap seperti biasa, maka yang terjadi rakyat pemilih pergi ke TPS memilih satu di antara dua. Yang satu calon yang tidak sukai, yang satu calon yang paling tidak disukai, itu saja. Tapi kalau dengan sekarang ini rakyat atau pemilih pergi ke TPS, dia akan bisa memilih calon yang paling dia sukai, calon yang banyak yang tidak dia sukai. Sahabat BN, kita melihat nanti tokoh-tokoh yang hanya dikondisikan untuk maju akan bergelimpangan jatuh, akan bertumbangan nanti itu. Lihatlah. Makanya dari sekarang partai-partai harusnya sudah melihat mana tokoh yang kemungkinan akan menjadi pilihan rakyat. Mana? Harus itu yang dibidik dari sekarang
oleh partai-partai untuk dicalonkan. Sebab tidak bisa lagi mengkondisikan calonkanlah ini. Yang ini walaupun dia disenangi rakyat, walaupun dia banyak digandrungi rakyat, tapi kita usahakan agar dia tidak maju. Besok tidak akan bisa lagi begitu. Dan untuk sementara kita melihat sekarang ini, untuk sementara Anies punya peluang besar untuk menangkan Pilpres 2029. Dengan catatan tidak ada perubahan putusan MK ini. Yang pertama. Yang kedua, dengan catatan tidak ada rekayasa, tidak ada pengkondisian, tidak ada mobilisasi kepada kepala desa, kepada sumber daya negara, dan sejenisnya. Dan yang perlu diingat, kalau terjadi nanti mobilisasi kepala desa atau pemanfaatan sumber daya negara atau upaya memanipulasi pilpres, pemanfaatan sumber daya APBN, contoh dengan melakukan penyebaran bansos jor-joran yang mencapai dananya 400 triliun lebih. Kalau ada juga begitu, jangan nanti disalahkan lagi OCCRV. Kalau tercatat lagi tokoh kita sebagai tokoh yang sangat buruk citranya di mata dunia. Jadi kesimpulannya, sahabat BN, warga negara atau rakyat harus hati-hati terhadap beberapa hal agar Pilpres 2029 nanti benar-benar sesuai dengan putusan MK yang baru lahir ini. Di antaranya, warga negara atau rakyat harus selalu jeli mewaspadai lahirnya undang-undang pemilu yang di dalamnya secara diam-diam terselip pasal yang mengamputasi putusan MK ini. Perlu sekali ini diwaspadai. Jangan sampai lengah. Selanjutnya, warga negara atau rakyat harus mewaspadai terjadinya kecurangan dalam Pilpres, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Perlu ini diwaspadai. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.